Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Pada hari ini, tanggal 13 Juni tahun 2024, kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab dengan tema orang yang mendapat panggilan khusus. Tetapi sebelum itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah menyertai waktu istirahat malam kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini ketika kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa mendengar firman Tuhan diberitakan dan dibacakan kepada setiap kami, itu juga merupakan anugerah yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah kami bisa menikmati anugerah Tuhan ini. Sekali lagi kami mau menyerahkan waktu pembacaan, perenungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini bacaan kita diambil dari Yosua pasal 21. Saya hanya akan membacakan ayat 1-8 dan ayat 41-42 saja. Tapi saya tetap mendorong Bapak dan Ibu tetap bisa membaca keseluruhan ayat dari Yosua pasal 21 ini. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel. Dan berkata kepada mereka di Silo, di tanah Kanaan, demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat, maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang di Basan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Sebulen. Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ayat 41-42. Seluruhnya kota-kota orang Lewi di tengah-tengah milik orang Israel ada 48 kota dengan tanah-tanah pengembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah pengembalaannya di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bukan hanya sekedar mau mengingatkan tentang pentingnya sebuah kerjasama. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya pepatah ini juga mau mengajarkan tentang perlunya sebuah kepedulian. Karena bahkan untuk sebuah hal kecil atau ringan, seseorang mesti ditolong dan dibantu. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini, yang memberikan sebuah pengajaran bahwa Tuhan memberikan sebuah perintah yang menolong bangsa Israel untuk mereka tetap terus ingat bahwa mereka harus saling peduli dan menolong, serta bekerja sama di dalam kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, suku Lewi tidak mendapat milik pusaka melalui undian sebagai sebuah suku seperti suku-suku lain karena Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka. Itu tercatat di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-9. Sekalipun demikian, mereka mewarisi 48 kota yang tersebar di seluruh suku Israel. Kota-kota tersebut terdiri dari 6 kota perlindungan dan 42 kota lain, sebagaimana janji Tuhan melalui Musa. Anak-anak Lewi yaitu Kehat, Gerson, dan Merari terus berkembang menjadi Bani Kehat, Bani Gersom, dan Bani Merari. Musa dan Harun merupakan keturunan suku Lewi dari Bani Kehat. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Allah,
dengan membuat patung lembu emas, suku Lewi tetap memihak kepada Allah. Hal ini tercatat di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Sehingga mereka diminta untuk membuktikan diri mereka kepada Allah. Lalu Tuhan mengambil orang Lewi menjadi milik kepunyaan Allah sebagai ganti anak sulung seluruh bangsa Israel yang tidak dibunuh ketika Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan tulah yang ke-10. Itu tercatat di dalam Bilangan pasal 3 ayat 12-13 dan juga di ayat 41 dan ayat 45. Orang Lewi ini dikhususkan oleh Allah untuk melayani para imam yang merupakan keturunan Harun. Dan mereka juga harus mengurus segala perbendaharaan di kemah suci. Hal ini tercatat di dalam Bilangan pasal 3 ayat yang ke-7. Mereka ini menepati kota-kota perlindungan yang tersebar di seluruh wilayah Israel karena hanya para imam yang merupakan keturunan Harun sekaligus juga keturunan Lewi yang diberi hak untuk mereka bisa memutuskan perkara-perkara besar yang membuat orang terluka atau bahkan membuat orang terbunuh. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Ulangan pasal 21 ayat yang kelima. Dan orang Lewi ini juga yang memastikan bahwa apakah orang tertentu di antara bangsa Israel terkena penyakit kusta atau mereka sudah sembuh dari penyakit kustanya dan berbagai macam tugas yang lain. Suku Lewi menerima persembahan persepuluhan dari bangsa Israel sebagai milik pusaka. Hal ini tercatat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 24. Tetapi selain itu, orang Lewi juga mendapatkan tanah penggembalaan di sekitar kota yang mereka diami. Hal ini tercatat di dalam Bilangan pasal 35. Dan saat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan berpesan melalui Musa agar setelah menduduki tanah Kanaan, bangsa Israel tidak mengabaikan orang Lewi. Pada masa kini, ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Misalnya, misionaris, para rohaniwan penuh waktu, dan juga staf yang melayani, baik melayani di gereja maupun juga melayani di lembaga-lembaga pelayanan Kristen. Milik pusaka mereka adalah Allah sendiri. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk melayani dan mereka menggantungkan kehidupan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti seluruh bangsa Israel harus memperhatikan kebutuhan orang Lewi, demikian pula umat Tuhan pada masa kini. Mereka harus memperhatikan kebutuhan hidup para rohaniwan, para orang-orang yang mengkhususkan diri untuk melayani ini. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah kita semua bisa memahami panggilan Tuhan bagi setiap kita? Apakah kita sudah melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban diri kita? Tentu saja pertanyaan itu juga berlaku bagi saya sebagai seorang rohaniwan. Apakah saya sudah mengerjakan bagian saya dan kewajiban saya dengan baik? Tetapi pertanyaan yang sama juga dikembalikan kepada para pemirsa sekalian. Bahwa apakah para pemirsa juga sudah mengerjakan bagian dan kewajiban Bapak Ibu, yaitu untuk mendukung dan memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan, khususnya melalui persembahan kepada gereja. Sehingga gereja bisa melayani dengan lebih baik lagi, dan para rohaniwan juga boleh ditopang kehidupannya dengan baik. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh terus mengingatkan kita bahwa kita sebagai tubuh Kristus, kita harus saling sama-sama menolong, membantu satu dengan yang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kami bahwa di dalam tubuh Kristus ada orang-orang yang harus kami perhatikan, ada orang-orang yang harus kami tolong. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan pada hari ini bukan hanya menegur para pemirsa, tetapi juga menegur para orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di gereja Tuhan. Biarlah kami juga terus diingatkan untuk kami juga mengerjakan bagian kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan kami juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga ketika seseorang mengalami hal yang perlu ditolong, hal yang perlu dibantu, kami juga membantu dan menolong dengan sepenuh hati kami dan penuh dengan kerelaan. Karena inilah yang menjadi perintah Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, dan kami mau menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memimpin sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.